5 hal perbedaan visa magang dan visa Toku Tegino di Jepang. Yang pertama, gaji. Secara undang-undang atau secara peraturan, antara visa magang dan visa Toku Tegino atau TG ini mempunyai perbedaan gaji, Wak. Yang mana visa magang ini gajinya sedikit lebih kecil dibanding visa Toku Tegino atau TG. Karena apa? Ya jelas, karena memang perbedaan status. Namanya juga magang, ya berarti praktek kerja lapangan. Sementara visa Toku Tegino ini adalah visa pekerja, yang mana mereka dianggap sudah paham dengan jenis pekerjaan yang mereka kerjakan sesuai dengan SSW yang mereka punya. Sementara kalau magang itu nggak punya SSW dan nggak punya sertifikat kemampuan bahasa Jepang berupa N4 seperti visa Toku Tegino. Yang kedua, pindah kerja. Jadi sampai saat ini untuk visa magang itu nggak bisa pindah kerja kalau memang dia pengen pindah kerja atau nggak nyaman di perusahaannya saat ini. Jadi bagi pemegang visa magang, ketika nggak nyaman di perusahaan, hanya memiliki dua pilihan, yakni tetap bertahan di perusahaan itu atau pulang ke negara. Sementara kalau visa Toku Tegino atau TG ini bisa pindah perusahaan asal memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan yang ada. Yang ketiga, berangkat mandiri. Jadi khusus visa magang ini, berangkatnya harus melalui dari LPK. Sementara visa Toku Tegino ini bisa lebih fleksibel, Wak. Kalau visa Toku Tegino atau TG ini bisa melalui LPK, bisa juga dari jalur mandiri. Asalkan dia mempunyai sertifikat kemampuan bahasa Jepang minimalnya N4 atau setara dengan JFT Basic A2. Dan juga mempunyai sertifikat keahlian berupa SSW sesuai bidang kerja yang mereka inginkan. Jadi untuk TG ini bisa jalur mandiri, Wak. Dan pastinya lebih hemat. Keempat, beda tanggung jawab. Jadi antara visa magang dan visa TG ini sebenarnya tanggung jawabnya berbeda, Wak. Secara teori, mereka ini mempunyai perbedaan tanggung jawab dan beban kerja pastinya. Tetapi secara faktualnya itu nggak jauh beda, Wak, sebenarnya di lapangan. Kalau dilihat secara kasat mata, hampir-hampir sama aja gitu sebenarnya. Jadi ini nggak terlalu kelihatan, tetapi punya dampak tersendiri. Jadi kalian harus bisa memahami sendiri kondisi, situasi pekerjaan kalian masing-masing di perusahaan tempat kalian bekerja nanti. Yang kelima dan sekaligus yang terakhir, apartemen biasanya kalau untuk Kensuse ini sering sekali dapatnya sharing, bahkan kamarnya aja juga bisa satu kamar 2 orang, bahkan lebih. Walaupun terkadang ada beberapa Kensuse atau pemagang ini yang bisa mendapatkan satu kamar 1 orang dan bahkan satu apartemen 1 orang, tergantung rezekinya masing-masing. Tapi kebanyakan biasanya itu memang sharing. Sementara kalau Toku Tegino biasanya itu minimalnya satu kamar 1 orang, walaupun satu apartemen berbagi sama teman-temannya, tapi setidaknya kamarnya masing-masing. Dan bahkan nggak sering kalau Toku Tegino ini tinggalnya satu apartemen 1 orang, jadi tinggal sendiri gitu, Wak. Itu terjadi karena apa? Perbedaan gaji tadi. Jadi kalau Toku Tegino dianggap mampu untuk biaya beban sewa tempat tinggal lebih tinggi daripada Kensuse atau pemagang. Oke, Wak geng, mudah-mudahan informasi kali ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga kalian cepat-cepat berangkat ke Jepang dan semoga dilancarkan apapun kondisi kalian saat ini. Gua Ari, ciao.